pasti tidak jadi angin yang segar, angin busuk. Pasti saudara merasa tidak damai. Yang lain merasa damai, saudara tidak damai. Lalu mempengaruhi. Nah, yang banyak yang salah, saudara tidak damai, yang lain damai, lalu pengaruhi. Ini mulai hembuskan angin busuk. Nah, ini diutus setan. Mulai telepon mungkin. Sekarang begini. Oh, bahaya. Bahaya begitu. Lebih baik koreksi diri. Kenapa ya? Aku tidak damai. Jangan salahkan orang dulu. Kenapa saya tidak damai? Ayo hampa diri. Atau aku sudah mulai merasa ada. Oh, saya yang berkorban. Saya yang melayani. Saya yang ini. Saya merasa ada. Sudah tidak taat lagi pada firman. Firman berkata A, malah kita berani B. Ada apa? Tidak apa-apa. Mau apa? Nah, ini sudah tidak damai lagi. Tidak damai lagi. Ayo periksalah aku. Saya gembala juga kalau saya merasa tidak damai melayani. Sampai arus, hantam orang. Periksa dulu. Kenapa tidak damai? Apa saya sudah merasa hebat? Oh, hebat sudah. Ini bisa lantai 3 ini. Oh, sudah ada. Wah, bahaya. Apa saya sudah tidak taat pada firman? Menyimpang pada firman. Nah, ini periksa. Kalau itu ada, kembalilah malam ini. Mari kembali. Jadi angin. Melayani dalam pembaharuan. Seperti angin. Sejuk. Seperti Yesus. Begitu ada kunci tertutup. Sudah tadi. Belum. Yohanes 20. Mari. Seperti Yesus ini. Pelayan bagaikan angin. Yohanes pasal 20. Ayat yang ke-19. Mari. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, teruskan, mari. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Inilah satu. Ini sebenarnya pelayan Tuhan harus seperti Yesus, pelayan bagaikan angin. Di mana dia melayani, di mana dia berada, di situ tercipta damai sejahtera. Keadaan manusia yang takut, yang khawatir, yang ada dalam dosa menjadi damai sejahtera. Itu pelayanan kita. Seperti angin, berbau harum, menjadi damai sejahtera. Di rumah tangga, di gereja bisa damai sejahtera. Ya, dan sekalipun pintu dikunci, tapi Yesus bisa di sana karena dia seperti angin. Jadi pelayan seperti angin tidak bisa dihalangi. Selain membawa damai sejahtera, pelayan seperti angin membawa damai sejahtera di mana dia berada, kapanpun dia berada, situasi apapun dia berada, damai. Tidak ada Yesus datang lalu, takut ya, ayo, aku takut juga. Tidak ada. Ya, begitu takut datang, damai sejahtera. Damai sejahtera. Mungkin ada kesusahan, ditinggal mati. Orang tua ditinggal mati ini. Ada pelayan angin. Damai sejahtera. Sekalipun ada duka cita. Tapi lewat pemberitaan firman. Mungkin lewat nyanyian. Lewat hiburan. Lewat penampilan kita. Ada damai sejahtera. Itu. Di mana saja. Kapan saja. Situasi apa saja. Kita mendatangkan damai sejahtera. Dan tidak bisa dihalangi oleh apapun. Pelayan bagaikan angin. Tidak bisa dihalangi. Biar pintu dikunci. Tidak bisa dihalangi. Nggak bisa dihalangi oleh apapun juga. Ya, tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Tuhan selalu bukakan pintu pelayanan sehingga kita tetap setia berkobar-kobar melayani. Biar banyak hambatan, biar banyak kunci di pintu dikunci, Tuhan yang bukakan. Jalan itu pelayan bagikan angin. Ya, kita sudah banyak. Ya, terang-terangan saya dulu masih ada ompong tuh tahun 2000 mengunjungi di luar Jawa ini terang-terangan tidak boleh datang, tidak boleh, jangan datang, kamu nanti malu, tidak ada yang datang. Saya bilang terserah, tidak apa-apa. Satu orang datang, tidak apa-apa. Saya dulu tahun 2000, ternyata yang datang betul-betul satu banyak. Nah inilah angin. Yang penting angin. Kalau kita merasa ada waktu itu, wah mau bertengkar mau ini, percuma. Biar aja. Kita angin. Yang penting kita menurut kehendak Tuhan, taat dengar-dengaran. Itu saya menghampakan diri, ya sudah dihina biar menghampakan diri. Dan membawa, tujuan kita membawa angin segar, membawa damai sejahtera. Bukan mencari uang dan lain-lain melayani, membawa damai sejahtera. Itu pasti Tuhan bela. Ayo, saya tidak bisa dihalangi. Angin itu tetap setia berkobar, itu angin. Satu tidak bisa dihalangi oleh apapun. Semoga kita bisa
mengerti ini. Ya. Nah, kalau kita melayani dalam kemurahan Tuhan seperti angin, maka kita hidup dalam tangan kemurahan Tuhan. Nah, begitu. Saya ulangi, jika kita melayani Tuhan dalam kemurahan atau menjadi seperti angin, itu dalam kemurahan. Jika kita melayani Tuhan dalam kemurahan sama dengan seperti angin, maka kita berada di dalam tangan kemurahan Tuhan. Ini rumus. Ini rumus. Kalau melayani dalam kemurahan seperti angin, maka kita hidup dalam kemurahan Tuhan. Tangan kemurahan Tuhan. Itu rumus. Tidak, Tuhan tidak menipu kita. Jangan kita berkata, oh saya sudah melayani dalam kemurahan seperti angin, tapi kok tidak ada tangan kemurahan Tuhan. Ah, bohong itu, bohong. Dia melayani bukan seperti angin. Masih angin busuk. Berarti di luar tangan Tuhan. Tapi kalau angin sungguhan, angin damai sejahtera, ada di dalam tangan Tuhan. Amin, saudara. Tangan kemurahan. Hasilnya, mari. Hasilnya, yang pertama, dalam Markus 6:34. Markus 6, tangan belas kasih Tuhan. Markus 6 ayat 34. Mari silakan. Ya. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Ya. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Banyak hal, memberi makan jasmani, memberi makan rohani, mengajar. Dan selanjutnya kalau saudara baca ayat 37, mari. Ayat 37, tetapi jawabnya, ya, kamu harus memberi mereka makan. Memberi makan jasmani juga. Nah, ini mengajar, memberi makan rohani, memberi makan jasmani juga, memecahkan roti. Ah, kenyang semuanya. Jadi ini kalau kita berada dalam tangan kemurahan Tuhan, yang pertama kuasa, menerima hasilnya, menerima kuasa pemeliharaan Tuhan. Kuasa pemeliharaan Tuhan di tengah dunia yang sudah malam, yang sudah gelap, yang sudah sulit, yang sudah najis. Tuhan pelihara kita. Ada kuasa pemeliharaan Tuhan di tengah dunia yang sudah gelap, sudah sulit, dan sudah najis. Ada pemeliharaan. Ya, kuasa pemeliharaan. Secara jasmani kita dipelihara. Secara jasmani kita dipelihara. Untuk hidup sehari-hari, untuk masa depan dipelihara secara jasmani. Secara rohani kita dipelihara dengan makanan firman pengajaran sehingga kita menjadi puas. Menjadi puas, tenang hidup. Puas, bahagia, makan firman. Secara rohani kita dipelihara. Ini kuasa pemeliharaan dengan firman pengajaran yang benar sehingga kita menjadi puas, bahagia. Kenyang, puas, bahagia. Nah ini ada. Kemudian yang kedua, hasil kedua Matius pasal 14. Ini kalau ada belas kasih Tuhan, kemurahan Tuhan. Ayo, sekarang yang kita upayakan, ayo bagaimana berada dalam tangan kemurahan, melayani dalam kemurahan. Terima pelayanan lalu melayani dalam kemurahan. Melayani seperti angin malam ini. Mari menghampakan diri angin. Taat dengar-dengaran, membawa damai sejahtera, bukan membawa pertengkaran dan lain-lain. Gosip-gosip bukan membawa damai. Bahaya, suku, bahaya itu. Cepat atau lambat Tuhan hukum orang semacam itu. Kalau orang bawa gosip dan lain, oh Tuhan hukum, sudah banyak bukti-buktinya. Sudah banyak bukti-buktinya. Bahaya besar. Ayo bawa damai sejahtera. Bawa damai sejahtera. Malah di tengah gosip, ayo tunggu dulu. Ayo kita mungkin gosip sesama sangkul, sesama tunggu dulu. Kamu kan tidak tahu. Kamu hanya sepihak dengar, tunggu dulu, selidiki dulu. Itu membawa damai. Jangan, bahaya orang semacam itu. Betul-betul bahaya. Ya, semoga kita bisa mengerti. Kemudian yang kedua, Matius 14. Mari bawa damai sejahtera. Ayat 14. Mari. Matius 14 ayat yang ke-14. Mari. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, terus, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Kuasa kesembuhan. Selain kuasa pemeliharaan, di dalam tangan belas kasih, tangan kemurahan imam besar, ada kuasa kesembuhan.
kuasa kesembuhan. Saja, kuasa kesembuhan untuk menyembuhkan, kuasa kesembuhan untuk menyembuhkan penyakit secara jasmani, saja. Penyakit secara jasmani. Nah ini saja, ini disembuhkan. Penyakit secara jasmani yang tidak sehat ini disembuhkan oleh Tuhan. Penyakit ekonomi mungkin tidak sehat sekarang ekonominya, sudah sakit-sakitan ekonominya. Ayo, saja sungguh-sungguh kembali ya. Om, saya mau buka perusahaan baru om, saya mau tambah modal. Silakan. Saya tidak ngerti ekonomi. Tapi yang saya ngerti nomor satu, kalau ada penyakit-penyakit kembali dalam tangan kemurahan Tuhan. Kembalilah melayani seperti angin, kembali dalam tangan kemurahan Tuhan. Biar tangan kemurahan Tuhan yang menyembuhkan. Amin, saudaraku. Menyembuhkan penyakit-penyakit. Ya, ekonomi, penyakit-penyakit dalam studi sudah mulai nilai merosot. Ayo, kembali dalam tangan. Jangan justru om nilai merosot jadi saya berhenti melayani dulu. Saya mau memperbaiki nilai. Salah besar. Justru pelayanannya diperbaiki dulu sambil mungkin les, ayo perbaiki pelayanan. Pasti tangan kemurahan menyembuhkan penyakit-penyakit dalam studi, penyakit dalam ekonomi, penyakit dalam tubuh. Tuhan tolong kita. Dan terakhir, mari Lukas pasal yang ke-7, yang ketiga. Lukas 7 ayat 13 sampai 14. Ini belas kasih Tuhan. Lukas 7 13 sampai 14. Mari silakan. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, ya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, ya, jangan menangis. Terus sambil menghampiri usungan itu yang menyentuhnya. Ya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, ya, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Bangkitlah. Inilah. Ya, terima kasih. Dan seterusnya saudara baca di rumah. Jadi ini kuasa kebangkitan. Dalam tangan belas kasih Tuhan menyentuh usungan itu, orang mati itu bangkit. Kuasa kebangkitan. Yaitu menghidupkan, membangkitkan, menghidupkan apa yang sudah mati. Apa yang sudah mati. Menghidupkan apa yang sudah mati. Rohani yang sudah mati. Anak muda ini mati rohani. Sekarang ayo, rohani yang sudah mati hidup dalam kenajisan, kejahatan. Ayo, bisa dibangkitkan malam ini. Ayo kembali seperti angin, asal pembaharuan. Ayo ngaku pembaharuan, menghampakan diri, taat, dengar berbau. Ayo, ada tangan dengan kuasa kebangkitan. Mati rohani, ya, mati dalam kenajisan, dalam kejahatan. Mati nikah rumah tangga, serasa mati. Nikah rumah tangga, buah nikah mati, nikahnya. Nikah dan buah nikah mati. Serasa mati nikah itu dalam dosa, dalam perceraian, dalam kehancuran. Ayo, biar Tuhan yang jamah. Kalau manusia tidak mampu, Tuhan yang, asal kita kembali seperti angin. Jangan melawan terus, jangan. Tambah melawan, tambah hancur. Tambah melawan, tambah hancur. Jadilah angin, biar Tuhan yang menjamah. Juga apa yang mati secara jasmani, yang sudah mati mustahil secara jasmani, mati, ya, sudah mustahil menjadi tidak mustahil. Masa depan yang sudah mati, ini anak muda, masa depan sudah mati mustahil menjadi tidak mustahil. Percaya betul. Ya, semoga kita bisa sampai dengan Tuhan berkata jangan menangis. Jangan menangis. Jangan menangis lagi, jangan menangis. Sama dengan tidak ada lagi air mata. Ini puncaknya. Kalau Tuhan menjamah dengan kuasa kebangkitan, sampai jangan menangis. Tuhan menghapus air mata, sampai tidak ada air mata lagi. Di mana tidak ada air mata? Di Yerusalem baru tidak ada air mata lagi. Tidak ada air mata lagi, itu berarti sudah berada di Yerusalem baru. Yerusalem baru itu dua artinya, menjadi mempelai. Yerusalem baru itu mempelai Tuhan. Yerusalem baru itu kerajaan surga. Mempelai Tuhan yang siap menyambut kedatangan Tuhan kedua kali masuk kerajaan surga. Jangan menangis lagi. Tuhan menghapus air mata kesusahan sampai tidak ada air mata lagi, setetes air mata. Berarti kita berada di Yerusalem baru. Yerusalem baru artinya dua. Mempelai wanita, itu kehidupan yang sempurna. Yerusalem baru itu kerajaan surga.